Saatnya kami ajak Anda untuk memantau sejumlah jalur mudik Lebaran 2024, Saudara. Pertama saya ajak Anda menuju ke Merak dulu. Jalan menuju Pelabuhan Merak ini dipadati pemudik menuju Sumatera. Kepadatan antrean kendaraan menjalar hingga ke Jalan Tol Merak kilometer 90. Kepadatan kendaraan sudah terjadi sejak Jumat dan Sabtu semakin bertambah dan menjalar hingga Tol Merak kilometer 90. Kondisi di tiap dermaga pelabuhan dipadati mobil pribadi hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Padatnya mobil pribadi yang hendak masuk ke kapal membuat kantong parkir dermaga penuh dan polisi memberlakukan buka tutup di jalur Cikuasa atas untuk mencegah kepadatan menjalar ke jalan utama Merak yang dilalui masyarakat. Sementara di parkir Pelabuhan Eksekutif Merak sejak kemarin, Saudara, sampai dengan hari ini semakin padat. Banyak pemudik yang menunggu antrean di parkir sambil menunggu jadwal keberangkatan kapal ke Pulau Sumatera. Volume kendaraan di parkir Pelabuhan Eksekutif Merak diprediksi terus bertambah Sabtu malam ini. Puncak mudik Lebaran kilometer 48 tol layang MBZ sudah diterapkan kontraflow. Situasi arus lalu lintas ramai lancar, Saudara. Sempat terjadi kepadatan di kilometer 48 tol layang MBZ sore ini. Namun kondisinya cepat terurai dan saat ini ada 19.000 lebih kendaraan keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Petugas tol, Saudara, mengimbau pengemudi untuk tidak berhenti di bahu jalan agar tidak terjadi kemacetan. Saudara, antrean kendaraan terjadi di pintu tol Tangerang Merak sepanjang jalan Cikuasa atas. Kendaraan padat karena jalan akses ke Pelabuhan Merak dijadikan buffer zone. Antrean kendaraan ini mengular 15 km hingga kilometer 90 tol Tangerang Merak. Peningkatan jumlah pemudik terjadi sejak Jumat malam dan semakin bertambah sampai dengan Sabtu hari ini. Sore ini, Saudara, kita pantau keramaian pemudik yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Banten. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Valentina Sitorus, dan kemudian juga kita akan mantau keramaian pemudik di jalur tol layang Syekh Muhammad bin Zayed atau MBZ. Ada jurnalis Kompas TV Gracia Adur di sana. Tapi saya akan menuju ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Jadi, Valen, kalau di Pelabuhan Merak ini kan ada antrian begitu panjang dari pagi hari tadi. Sekarang ini situasinya apakah masih sama seperti itu? Masih sama, Niluh dan juga Saudara, bahkan petugas gabungan arus mudik Lebaran jalur Merak begitu ya di Pelabuhan Merak Bekahuni ini bahkan sudah memberlakukan sistem penundaan. Sistem penundaan ini adalah yang mengharuskan kendaraan roda 4 yang ingin menuju ke Pelabuhan Merak ini untuk kemudian berhenti di titik-titik penyangga atau yang lebih dikenal dengan buffer zone begitu ya, yang memang dilakukan di sejumlah rest area 43, 68, kemudian Cikuasa atas dan terakhir adalah lahan Munik. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa Cikuasa atas ini juga sudah macet, itu menjadi titik penyangga di mana untuk mengurai antrian yang ada di jalur tol Merak begitu. Dan sampai saat ini di belakang saya ini roda 4 terus berdatangan mengingat ini adalah puncak arus mudik yang mana memang diprediksi ini akan terjadi hingga tanggal 8 April 2024 atau esok
atau lusa begitu. Dan tadi juga disampaikan oleh PT ASDP Cabang Utama Merak bahwa tiket yang hari ini dihimpun begitu ya, itu sudah habis terjual hingga tanggal 8 April 2024. Artinya tiket untuk kategori kendaraan, kemudian juga pengguna pejalan kaki, dan kemudian yang ada di pelabuhan eksekutif maupun reguler ini seluruhnya sudah habis. Bagi Anda yang saat ini bahkan belum membeli tiket ataupun saat ini masih ada di zona penyangga begitu atau buffer zone yang memang itu menjadi titik untuk bisa pemesan tiket untuk keberangkatan menyeberang meninggalkan Pulau Jawa, itu hanya bisa dilakukan untuk keberangkatan tanggal 9 April 2024. Dilu. Jadi saat ini masih terjadi antrian yang begitu panjang di sana ya, Valen. Dari Valentina Sitorus, saya akan bergeser menuju ke Gracia Adur yang berada di tol MBZ. Jadi Gracia, kalau di sana apakah sore ini juga masih terjadi antrian kendaraan, kepadatan? Jam berapa sebenarnya kepadatan itu terjadi di sana? Kalau dari pantauan kami sejak pukul 1 siang hingga saat ini sudah menunjukkan hampir setengah 5 sore belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, saudara. Dan arus lalu lintas dari siang hingga sore ini masih sangat lancar, saudara. Nah, meskipun demikian proses rekayasa arus lalu lintas yaitu kontraflow ini masih tetap berjalan sampai dengan detik ini, saudara. Sehingga ini tidak terjadi adanya arus lalu lintas seperti kemacetan ataupun kepadatan di sini, situasinya masih sangat lancar. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, biasanya 2 jam menjelang buka puasa, ini biasanya arus lalu lintas di kilometer 48 biasanya terjadi kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas karena banyak pengendara yang mengejar ataupun melakukan buka puasa di rest area terdekat seperti di kilometer 57. Nah, tapi sekarang kondisinya sangat jauh berbeda. Ini justru malah arus lalu lintasnya sangat lancar. Para pengendara ini melaju dengan kecepatan sekitar 50 hingga 60 km per jam, saudara. Nah, sehingga ini yang situasinya agak berbeda di sini. Nah, kalau kemarin ini biasanya terjadi kemacetan dan juga kepadatan di jam-jam malam ya, seperti pukul 7 atau tidak pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kemungkinan juga hari ini akan diprediksi sama. Banyak pengemudi yang akan melakukan perjalanan arus mudik pada malam hari. Nanti kita akan pantau bersama seperti apa kondisi perjalanan arus mudik nanti malam, apakah terjadi kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas. Nah, selain itu yang kami dapat informasikan tadi dari pihak Jasa Marga, ini tadi sempat terjadi kemacetan tadi pagi di kilometer 20 hingga 400, bahkan sempat terjadi ada penutupan tol layang MBZ. Ini disebabkan karena ada gangguan kendaraan rem seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan lagi bagi saudara untuk tetap memperhatikan kendaraan Anda selama melakukan perjalanan mudik, Nilu. Baik, tol MBZ saat ini lancar di sana. Terima kasih laporan Anda, Gracia Adur, dan juga sebelumnya ada Valentina Sitorus dari Pelabuhan Merak. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, kepadatan kendaraan pemudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali masih terjadi. Antrian kendaraan bahkan mengular hingga keluar pelabuhan. Kendaraan roda 2 dan roda 4 mendominasi antrian di Pelabuhan Gilimanuk 4 hari menjelang Lebaran. Tingginya jumlah pemudik sempat menimbulkan antrian panjang sebelum masuk ke dalam kapal. Bahkan antrian juga terjadi hingga keluar pelabuhan. Hingga sore, kendaraan pemudik masih memadati Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi tujuan utama para pemudik dari Pelabuhan Gilimanuk. Guna mengantisipasi lonjakan kembali arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Polres Jembrana melakukan rekayasa lalu lintas menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kita pantau, saudara, kondisi penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali jelang Lebaran ini. Kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Igede Ardika di Pelabuhan Gilimanuk. Selamat petang, Ardi. Jadi bagaimana Ardi pantauan terkini pemudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali ini? Ya, selamat sore, Nilu dan juga saudara. Memang
arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk sore hari ini masih cukup padat. Itu didominasi oleh kendaraan roda 4 mobil pribadi seperti itu. Walau sore hari ini masih terjadi kepadatan arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, namun jumlah kendaraan atau jumlah pemudik yang ada di Pelabuhan Gilimanuk ini mengalami penurunan dibandingkan dengan malam hingga siang hari tadi seperti itu Nilo. Dan kepadatan arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk tidak hanya terjadi di areal dalam, tetapi juga mengular hingga di luar Pelabuhan Gilimanuk. Kalau pagi hingga siang tadi di kargo atau lapangan kargo Pelabuhan Gilimanuk, tempat untuk Polres Jemberana menampung jumlah pemudik yang menuju Pelabuhan Gilimanuk seperti itu cukup padat. Namun mulai siang tadi jumlah kendaraan yang tertampung di terminal kargo ini mulai menurun seperti itu. Walau demikian sore hari ini informasi yang kami dapat tadi terbaru dari Polres Jemberana, jumlah kendaraan pemudik juga mulai meningkat. Dan seperti dikatakan Nilo tadi, Polres Jemberana melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar arus lalu lintas menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Jadi bagi Anda saudara yang akan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Anda akan dialihkan nanti ke terminal kargo atau kurang lebih sekitar 2 km sebelum Anda masuk ke pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Jadi Anda ditampung di sana, ada 4 pintu keluar nanti untuk Anda keluar dan sudah diatur di masing-masing pintu keluar tersebut yang akan menuju ke 4 jalur gang perkampungan yang nantinya tembus menuju ke pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk atau parkir manuver Pelabuhan Gilimanuk. Baik. Dipastikan juga saudara bagi Anda untuk membeli tiket lebih awal untuk memperlancar arus mudik Pelabuhan Gilimanuk. Lilo. Baik, Ardi, jurnalis Kompas TV, terima kasih. Pelabuhan Gilimanuk masih padat sampai dengan sore hari ini, diperkirakan akan terus meningkat. Terima kasih, sehat selalu.